negara mencapai 80,2 triliun. Maka BUMN harus efisien dan adaptif. Begini, tahun 2023 ini BUMN akan kontribusi lewat pembagian dividen kepada negara sebesar 80,2 triliun. Nah, ini adalah jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Tentu kita mesti apresiasi kinerja BUMN secara umum yang terbukti membaik. Namun kalau kita bicara per company, tentu ada saja perusahaan yang masih perlu direstrukturisasi dan ditransformasi. Ada yang masih perlu diperbaiki model bisnisnya. Ada yang memang sudah harus dijual atau divestasi. Tapi overall kita hargai BUMN yang tahun ini memberi dividen terbesar sepanjang sejarah, 80,2 triliun rupiah. Keuntungan bersih atau net profit tahun 2022 mencapai 303,7 triliun rupiah. Dari situ, sejumlah 80,2 triliun adalah dividen untuk porsi pemerintah. Semua data-data ini dari laporan keuangan yang belum diaudit yang kita ambil ya. Kita menilai bahwa masih harus dilakukan efisiensi di segala sektor, walau kinerja tahun 2022 sudah semakin membaik. Di tahun 2021, manajemen BUMN mengelola aset sebesar 8.978 triliun, dan tahun 2022 naik jadi 9.867 triliun. Nah, laba di tahun 2022 meningkat sebesar 179 triliun dibanding tahun 2021 yang sebesar 125 triliun. Dari ekuitas atau modal juga naik dari 2.778 triliun di tahun 2021 jadi 3.150 triliun tahun 2022. Kinerja pendapatan atau income naiknya cukup signifikan dari 2.292 triliun di tahun 2021 jadi 2.613 triliun pada tahun 2022. Nah, BUMN ini sebetulnya bentuk partisipasi negara dalam bisnis. Bentuknya penguasaan oleh negara terhadap pengelolaan sumber daya yang strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus dijalankan secara profesional, makanya artinya mengikuti kaidah-kaidah dalam bisnis, tapi tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Selain berkontribusi dalam bentuk dividen dan menyetor pajak, BUMN berfungsi juga dalam penyerapan tenaga kerja, memelopori kegiatan usaha dalam upaya membentuk harga yang terjangkau atau affordability, serta penyebaran atau distribusi yang merata atau availability ke seluruh pelosok tanah air. Maka pengelolaannya harus tetap efisien dan adaptif supaya tetap sebisa mungkin menghasilkan keuntungan atau profit. Ada dividen atau pembagian keuntungan bagi negara. Maka kita berantas segala bentuk bancaan seperti yang terjadi baru-baru ini di BUMN infrastruktur, bukan? Demikian catatan kita, semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.